Bismillah. Tes, tes, tes. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya punya permintaan dulu, boleh? Saya paling anti ketika tausiah sudah dimulai ada yang berbicara. Kalau ada yang ngomong jangan salahkan saya, tausiah langsung saya potong. Masih ngomong lagi, saya potong lagi 10 menit. Ngomong terus, pulang saya. Deal? Anak-anak, kalau ada teman sebelah ngajak ngomong jangan dijawab. Kalau ada yang berbicara, kita kasih hukuman maju ke depan baca surah pendek, minimal Al-Baqarah. Bu, kalau ada yang berbicara di dalam majelis ilmu, berarti dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Betapa mulia majelis kita siang ini. Satu kali duduk di sini lebih mulia daripada melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Satu kali duduk di majelis ini, di antara kemuliaannya, malaikat akan membentangkan sayapnya, mengaminkan semua doa kita, dan insya Allah memohon ampunan dari Allah untuk kita. Jangan sampai keluar dari masjid ini keberkahan itu tidak kita kantongi. Saya minta maaf lahir batin. Kalau ada teman sebelah ngajak ngomong, jangan dijawab. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan kita semua. Sekali lagi, siap berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Siap? 30 menit saja ke depan kita akan berikan yang terindah buat Allah. Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita cintai, kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah yang hari ini mungkin hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Saya pastikan di hati ini insya Allah tidak akan berkurang rasa cinta dan hormat untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa yang indah untuk semua ulama-ulama kita, guru-guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salatullah. Semua yang sudah terlibat dalam mensukseskan acara di siang ini, baik pihak DKM-nya, donaturnya, panitianya, para jawarannya, dan termasuk kita yang ikut hadir memeriahkannya. Semoga semua yang terlibat ini, setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan napasnya, langkah kakinya, insya Allah dicatat jihad nilainya di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Ucapan ribuan terima kasih ingin saya sampaikan kepada yang sudah menjadi wasilah saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu hari ini.
Siapa mereka? Sekelompok anak muda yang menghabiskan masa mudanya mikirin agama Allah. Mereka adalah komunitas Riau Kepri Mengaji, berkolaborasi dengan anak-anak muda, Ustadz Jalu dan tim. Ibu, mereka ini makhluk langka. Orang seperti mereka harus dimuseumkan. Zaman milenial, anak-anak mudanya malah sibuk menghabiskan waktunya TikTokan, main games, nonton Korea. Betul, Bu. Tapi alhamdulillah masih ada anak-anak muda mikirin Quran, mikirin wakaf, mikirin agama. Ini yang saya bilang langka. Anak-anakku, jangan remehkan abang-abangmu ini. Mereka ini insya Allah termasuk orang yang disebut Nabi dalam sabdanya. Apa sabda Nabi? Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi apa? Ada 7 golongan manusia nanti ketika hari kiamat, ketujuh golongan ini dipastikan Allah mendapatkan payung perlindungan di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya dari Allah. Siapa 7 orang itu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting ya. Di antara 7 golongan itu, salah satunya mereka termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Kata Nabi apa? Mereka adalah anak-anak muda yang mempergunakan, yang memakai, yang menghabiskan masa mudanya untuk ngurusin agama Allah. Bicara Quran itu bicara agama Allah, sayang. Betul? Maka kita doakan mereka ini mudah-mudahan istiqomah, berjuang selalu di jalan Allah. Amin ya Rabbal Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih hayati Quran. Rahman ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih. Bahagia hati ini bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak semua di komplek saya harus baca benar, tadi hampir kesebut buaya karena ketutupan. Buana Raya. Ibu, perasaan saya pernah lihat orang ini. Di mana? Bu, 30 menit ke depan kajiannya singkat padat. Kita akan awali dari firman Allah. Simak. Saya ambil dari ayat pertengahan. Dengarin nanti kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak dengarin. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maaf kalau suaranya kurang bagus, lagi kekenyangan.
Baru selesai makan, napas jadi taruhan. Kalau lagi capek, kurang tidur, biasanya suara jadi korban. Apalagi Ramadan. Anak-anakku mau tahu nggak Ramadan? Habib saking sibuknya itu nggak makan siang tahu. Ada yang salah omongan saya? Udah dengerin aja. Ngadepin makhluk halus, caranya harus makhluk halus. Anak-anak jauh yang kompak, yang pinter. Habib mau lihat mana anak-anak yang soleh dan soleha. Hadapin anak-anak harus pakai anak-anak. Siapa yang Ramadan rajin puasa? Angkat tangan. Pinter anak soleh. Sekarang jujur, Ramadan puasa enggak? Pinter. Puasanya 1 hari apa setengah hari? Di mana-mana orang kalau puasa Ramadan itu 1 bulan. Kenapa dia cuma 1 hari? Ada yang nggak beres anak-anak. Bu, kajian singkat hari ini menitipkan kita pesan. Percaya nggak kalau rencana Tuhan pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan? Percaya? Terkadang yang nampak indah di depan mata kita, Masya Allah, very beautiful, padahal sebenarnya itu buruk menurut Allah untuk kita. Terkadang ada sesuatu yang nampak jelek di depan kita, buruk menurut pandangan kita, tapi sebenarnya itulah yang terbaik dari Allah untuk hidup kita. Percaya nggak rumus ini? Percaya? Saya ulangi ayatnya, kita baca sama-sama. Wa asa an takrahu syai'a wa asa an takrahu wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Salah satu hikmahnya, kalau ngaji berjamaah, 1 dapat pahala berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan dihadirkan ketika kita mau melakukan kebaikan dengan kebersamaan. Anak-anak sholat sendirian pahalanya 1, tapi coba lihat kalau sholatnya berjamaah, itu pahalanya berkali-kali lipat. Betul? Ibu-ibu baca Quran sendirian pahalanya 1, tapi kalau bacanya rame-rame pahalanya double. Jadi manfaat ngaji bareng 1, pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah. Manfaat kedua, ketika ngaji bareng minimal menutupi kekurangan kita. Kalau kita nggak bisa baca, nggak ketahuan karena mulutnya. Betul? Alhamdulillah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu memandang sesuatu itu jelek menurut kamu, padahal itu baik menurut Allah Tuhanmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menganggap yang di depan matamu itu bagus untukmu, tapi sebenarnya itu buruk dan jelek untukmu. Sampai ke sini kira-kira sepakat nggak kalau rencana Allah pasti lebih indah? Betul? Saya kasih contoh. Ibu, kejadian pesawat Sriwijaya yang beberapa hari, berapa minggu yang lalu terjun bebas. Ternyata ada yang bilang mesinnya mati. Dari ketinggian 10.000,
itu langsung turun menjadi 250. Menurut pakar nggak mungkin bisa nuncep begitu kalau nggak karena mesin mati. Bu, ibu, kalau nggak mesin mati turunnya bertahap-tahap. Betul? Hanya hitungan 19 detik. Bu, ibu tahu apa yang terjadi, pelajaran apa yang bisa kita petik di antaranya. Saya dapat ilmu tersirat dari Allah, dan ini ilmu buat semuanya. Ada salah seorang penumpang pesawat Lion. Makhluk apakah itu? Apakah itu suara-suara dari Sriwijaya? Bu, ada salah seorang penumpang pesawat Sriwijaya. Tiket pesawat Sriwijaya sudah di tangan dia. Tinggal naik pesawat saja. Tiba-tiba begitu dia mau masuk pesawat, dia dihentikan. Mana tiket, mana kertas bukti antani? Kenapa? Tadi barusan saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Suka seuzon. Habib dilawan. Pasti semua menganggap saya keliru, padahal saya ini sedang ngetes kuping ibu-ibu. Berarti alhamdulillah, bersyukur kupingnya masih oke. Ini teknik menutupi kesalahan. Antigen. Begitu dia mau masuk pesawat, diminta surat bukti antigen. Dia mengeluarkan surat, dia nggak tahu antigen. Dia keluarkan surat, ternyata cuma surat rapid test. Ditolak. Maaf, Anda tidak bisa masuk pesawat. Tapi kan saya sudah beli tiket, Mas. Syarat tambahan harus antigen. Ini kan surat rapid juga. Udah basi. Sekarang harus pakai antigen. Jadi saya harus gimana? Cari dulu surat antigen, periksa hidungmu colok-colok. Kan kalau antigen kan dicolok-colok, Pak. Betul? Ibu, paling gak enak loh. Saya udah tahu paling geli hidung saya begini. Itu terasa banget Ibu. Terasa begitu dimasukin. Saya berapa kali swab, itu Masya Allah. Emang gak enak kalau ada sesuatu masuk ke hidung. Mata bisa menangis tanpa diminta. Pengalaman saya paling ngeri begini-begini Pak. Jadi Pak, antigen harus apa? Masukin, periksa di hidung. Silakan. Waduh Pak, kalau saya periksa ini nggak bisa berangkat hari ini Pak, harus beberapa jam minimal. Masa bodoh, ini aturan. Kamu kalau nggak punya surat itu, kamu nggak bisa terbang. Tapi Pak, nggak bisa terbang. Padahal tiket Sriwijaya sudah di tangan, udah di tangan. Singkat cerita, dia gagal terbang. Marah dia, murka dia menganggap ini jelek bagi dia. Padahal itulah yang terbaik menurut Allah untuk dia. Wa makaru wa makarullah. Manusia, kita semua boleh punya rencana. Jangan sombong. No, di atas ada yang maha merencanakan. Tadi suaranya di atas, kenapa sudah di sana? Apakah ada makhluk lain? Bu, untuk acaranya hari ini siang. Coba kalau malam, saya pernah ceramah di tengah lapangan malam-malam di atas panggung. Di sana ada suara bayi, di belakang saya ada suara nenek. Ternyata nenek-nenek bengek. Kirain kuntil anak. Bu, ana urid. Kita boleh punya keinginan. Anta turid. Anda punya keinginan. Nahnu nurid. Kita punya keinginan. Tapi jangan sombong. Wallahu yaf'al ma yurid. Allah pun punya kehendak. Ketika Allah punya keinginan, Allah hanya berkata, kun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun. Enak
kalau ngaji sama orang-orang soleh. Saya cuma ngasih ujung kun, langsung jawab ya kun. Gak kayak kemarin saya ngaji mak udah kun. Ada gini, ada nenek-nenek langsung angkat tangan. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, tiket pesawat Sriwijaya sudah di tangan dia. Karena kurang syarat satu, syaratnya kurang surat antigen. Singkat cerita dia dilarang masuk. Marah dia, murka dia menganggap takdir Allah jelek. Padahal itulah yang terbaik. Marah dia. Belum hitungan 1 menit setelah take off pesawat. Kan pesawat itu begitu take off itu hanya hitungan 19 detik Pak jatuh. Gak lama, 19 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepat banget. Mustahil kita bisa menyelamatkan diri, Bu. 19 detik. Begitu pesawat take off, dia masih di bandara. Marah dia, murka. Dia menganggap takdir Allah jelek. Tiba-tiba untung dia manggil mama. Coba kalau dia manggil papa, kan saya belum merasakan ada cabang jangan-jangan di sini. Masih aman. Anak-anak duduk yang manis, jangan bersuara. Nanti yang bersuara kita hukum baca surah pendek. Bu, Ibu, ambil kemana tadi jadi lupa? Hah? 19 detik. Dia masih di bandara, dia menganggap takdir Allah jelek. Tiba-tiba langsung ada informasi. Berita terkini, pesawat Sriwijaya hilang dari radar, jatuh di laut, dan diprediksi semua meninggal dunia. Gemetar badannya. Untung ada tiket ini. Masya Allah. Untung saya nggak mulek-mulek hidung tadi. Bu, coba cuma dia doang yang selamat, yang lain rojiun semuanya. Banyak cara Allah ingin menyelamatkan kita. Betul? Itu makna kalau memang belum waktunya ajal kita tiba, tidak bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat. Sebaliknya ada cerita yang bertentangan. Ada penumpang yang lain jadi korban pesawat Sriwijaya. Penumpang ini sebenarnya pesawatnya Pak, pesawat 6R. Dia nggak naik Sriwijaya Pak. Dia nggak, di tangannya nggak ada tiket Sriwijaya. Yang ada 6R. Tapi gara-gara pesawat itu batal terbang, akhirnya dia dialihkan naik pesawat Sriwijaya. Lalu rojiun berjamaah. Itulah misteri kematian. Kita nggak akan tahu kapan waktu kita mati, di mana kematian itu terjadi, sebab apa mati itu menghampiri. Misteri kematian ada 3. Catat. 3 misteri kematian. Tidak akan ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang bisa mengungkap 3 misteri kematian. Yang pertama, auqatun. Kita tidak tahu kapan waktu kita mati. Hari ini atau besok. Masa muda atau masa tua. Ibu-ibu duluan atau saya belakangan. Ya kan contoh. Atau sebaliknya, biar adil, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Gak apa-apa. Betul. Misteri kematian kedua, amkanun. Kita tidak akan tahu di mana tempat kematian kita. Maaf, di kasur, di sumur, di jalan, di batang, di laut, di udara, di Mekah atau di Madinah. Kalau boleh milih, saya kepengen matinya kalau nggak di Mekah dan di Madinah. Disolatkan jenazah saya oleh orang-orang yang dari seluruh dunia yang sedang beribadah. Siapa yang tidak kepengen seperti itu?
dimakamkan, kalau nggak di Baqi bersama sahabat Nabi dan keluarganya, atau di Ma'la bersama keluarga Nabi juga di sana. Satu kenikmatan bisa meninggal di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Alhamdulillah. Misteri kematian yang ketiga, tidak akan ada satupun bisa mengungkapnya. Apa itu? Asbabun. Kita nggak akan tahu sebab mati kita apa. Sakitkah? Kena COVID kah? Dibantai kah? Kecelakaan motor kah? Kecelakaan pesawat kah? Tidak akan ada satupun yang tahu. Saya ulangi, yang pertama apa? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia mati. Betul? Dari semua yang hadir, yang ada di depan saya ini, jujur, siapa yang sudah menerima WhatsApp dari malaikat maut? Ada yang sudah menerima? Kalau sudah ada yang menerima SMS, kiriman WA dari malaikat maut bahwa dia akan mati sekian jam lagi, bisa kita lihat gaya duduknya. Tidak akan lepas dari zikir, tidak akan lepas dari wudhu, tidak akan jauh-jauh dari masjid. Betul? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Makanya tolong catat, orang pintar, orang bijak bukan menunggu datangnya mati. Bukan juga orang yang nekat berani mati. Bukan. Orang yang pintar itu orang yang selalu bertanya-tanya dalam hati, bekal apa sudah disiapkan untuk hari nanti. Itu makna ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah suruh tanya bekal apa untuk hari esokmu. Bicara bekal, saya langsung teringat ada pesan sponsor. Ibu, kita bantu perjuangan komunitas Riau Kepri Mengaji, menghadirkan ulama-ulama berjuang di jalan Allah. Kita sisihkan infak terbaik kita hari ini. Nanti ada sorban berjalan, kotak berjalan, niatkan infak kita. Ya Allah, aku tahu di balik sedekah ini ada kebaikan dan kemuliaan. Aku niatkan ya Allah, aku bertawasul dengan kebaikan ini, jadikan infakku menjadi asbab Engkau wafatkan aku di tempat yang baik, dimatikan sedang berbuat kebaikan, dilepas, didoakan, disolatkan oleh orang-orang baik, dan di hari yang terbaik, atau dengan kata lain matinya husnul khatimah. Baik tim, silakan sebar kotaknya, kita iringi dengan sholawat biar makin bertambah keberkahan buat diri kita, harta kita, dan keluarga kita. Ibu, yang sebenarnya harta kita bukan yang ada di bank, tapi yang berapa banyak yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Harta sesungguhnya bukan yang tersimpan di bank, tapi yang tersalurkan di jalan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna warzuqna tilah ana wa atara waj'alhu lana. Satu anak dapat hadiah Quran plus tanda tangan dari saya. Mau di sini kamu? Sini saya dapat hadiah. Kamu semangat bacanya. Sini dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat Quran jangan kayak mau pingsan. Dapat hadiah dari Habib. Ayo. Sini. Sini. Yuk. Kamu pintar. Ayo sini. Karena kamu tadi baca Allahumma arhamnanya semangat. Ayo sini. Kamu pintar. Ayo. Enggak mau. Ayo. Siapa yang berani maju ke depan? Angkat tangan. Kita doakan jadi orang sukses. Kamu preman kampung. Malu dengan para jawara kita. Giliran berisik.
ini nih bakal jadi orang hebat ini. Kalau dilihat dari rambutnya tipis, ini cocok dari Menteri Peranan Wanita. Bukan ya, tentara. Abang, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, abang gantian ngomong. Assalamualaikum Habib. Coba, Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Emang enak. Abang, nama abang siapa? Habib. Tos dulu dong, kita kan teman, tos dulu. Bang, abang dapat hadiah dari Habib dan komunitas Riau dulu. Dapat Quran dari komunitas Riau Kepri Mengaji. Plus abang dapat tanda tangan dari Habib. Habib buka dulu, Habib kasih tanda tangan. Tapi Habib mau kenalan dulu sama abang. Abang hafal doa makan tidak? Coba, anak soleh harus hafal doa-doa baik, harus hafal surah-surah pendek. Doa makan. Abang nanti kalau besar mau jadi apa? Pengennya, cita-citanya mau jadi apa sih? Oh, ngigit peci. Abang mau jadi apa? Polisi, tentara, apa? Mau jadi apa? Polisi. Kelihatan dari rambutnya. Abang pilih sekarang. Kalau Habib kasih pilihan, abang mau jadi polisi yang bertugas di jalan, rela berjemur-jemur panas, atau mau jadi polisi tidur? Mau yang mana? Polisi yang di jalan apa polisi tidur? Polisi apa? Ini yang pertama polisi yang di jalan raya, kedua polisi tidur. Abang mau yang mana? Polisi apa? Kayaknya polisi bingung. Abang dapat hadiah. Nah, tapi baca doa makan dulu ya. Dapat tanda tangan asli loh. Ada masalah? Syirik tanda tamam. Bang, abang bawa pulang pakai untuk ngaji. Ada artinya loh di sini. Bisa lihat artinya juga. Ini Quran anti rayap. Ini Quran anti basah. Ibu, ini Quran cetakan komunitas. Ini Quran yang paling eksklusif yang pernah saya lihat. Anti rayap, anti basah. Biar siapapun nanti hari ini ikut membantu program wakaf, dia wakafkan Quran. Quran ini tidak gampang rusak. Jadi amalnya makin panjang nanti di hadapan Allah. Dibagikan Quran ke rumah tahfidz, ke pesantren, makin lama mempergunakannya makin panjang amalnya. Rugi loh, yang gak mau wakaf nanti rugi. Karena ini akan jadi amal sampai mati. Baik. Abang, kanan-kanan. Tapi baca doa makan dulu. Doa makan, Qurannya jangan dimakan, dibaca. Doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Barusan abang baca doa abang. Makan. Abang Habib kasih hadiah tambahan. Asal abang bisa baca doa nambah makan. Baik, tas dulu dong. Silakan abang duduk. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya
Ya Habib salam salatullah alaika. Singkat, padat. Ceramah gak usah bertele-tele Bapak Ibu, yang penting intinya. Buat apa ceramah panjang dan lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode kedua. Lanjut. Anak-anak jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Bu, dari sini saya akan tablik akbar habis asar. Waktunya sangat mepet. Habis asar langsung lanjut tablik akbar malam. Hari ini 3 tausiah. Dan ini titik tablik akbar saya yang ke-5. Insya Allah sampai tanggal 31 Agustus saya akan dibawa pusing-pusing, mutar-mutar di seputaran Batam. Ada 28 acara insya Allah. Dari Palembang saya belum pulang-pulang ke Jakarta, pergi ke Batam. Dari Batam nanti baru pulang ke Jakarta cuma 1-2 hari saja. Cuma ingin melihat apakah Monas masih ada atau jangan-jangan sudah dipindah. Bu, Ibu, dari Batam saya tablik akbar balik lagi ke kota lain. Harusnya Kalsel, tapi karena banjir digeser ke kota yang lain. Dari Kalsel ke Kaltim, dari Kaltim saya ke Bangka Belitung, langsung ke daerah Jawa Barat sampai bulan Maret. Doakan panjang umur, sehat afiat, badan sehat insya Allah, amin ya Rabbal. Nggak terasa ya kita udah ngaji 30 menit lebih. Terasa nggak? Padahal yang baru saya ceramahkan ini masih kategori pembukaan tahu. Itu pun baru pembukaan 1 Ibu. Masih ada pembukaan 9 Bapak. Bu, tapi untuk urusan tausiah saya punya strateginya. Guru saya pernah berpesan, Ahmad, kalau nanti kamu tamat dari pesantren, kamu mulai berdakwah, kamu mau gak ada rahasia biar jadi penceramah sukses di usia muda? Saya tanya, mau guru? Ada rahasianya. Apa rahasianya guru? Nanti ingat pesan, sebaik-baik makan, berhenti sebelum kenyang. Hubungannya dengan ceramah apa guru? Kalau kamu pengen sukses jadi penceramah muda, nanti kalau kamu tampil, kamu tausiah, cepat-cepat stopkan ceramahmu sebelum habis bahannya. Saya tanya kenapa? Biar diundang lagi. Setengah jam terasa nggak? Yang jujur dong, terasa nggak? Saya yang ngerasain. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap kali saya minum mak-mak rese? Jelek-jelek begini Pak, kuping saya itu sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Perasaan tadi ada suara-suara makhluk haus. Ada yang bilang haus. Bukan haus, kan yang ceramah saya Ibu. Yang capek tentu saya, yang keringetan pasti saya. Nah anak-anakku ibarat mobil, saya seperti mobil berjalan. Perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya.
Ibu-ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil-mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Betul? Minum lagi ya. Masya Allah, anak-anakku emang beda banget kalau minumannya terasa sehat. Beda loh sayang. Merek apa sih? Iklan nih. Mereknya adalah Ajwa. Ajwa diambil dari nama kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Pasti berkah menempel di dalamnya. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi disebut, didengar, diminum, dimakan, dibeli, akan ada berkah menghampiri. Ibu, Ajwa ada artinya ajaib water. Kenapa bisa ajaib? Karena minuman ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Lalu dibikin pabrik 24 jam, produksinya didengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ibu-ibu percayalah bahwa Quran itu adalah hidup. Quran itu adalah obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, Quran bagi orang mukmin akan menjadi rahmat dan obat terdahsyat. Anak-anak tahu sifatnya air dalam Quran itu disebut wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Air itu sifatnya hidup, Quran itu rahmat dan obat. Ketika unsur ini dipertemukan, maka akan membangun sugesti, kekuatan yang dahsyat menyatu dalam airnya. Tapi sayang, 1000 sayang, 2 ayat yang saya bacakan ini yang ada dalam Quran itu dikaji oleh orang-orang Jepang. Maka kenapa Muslim selalu kalah dan tertinggal? Sibuk mengaji, malas mengkaji. Maka bersyukur dengan adanya komunitas Riau Kepri mengaji. Bukan cuma mengajak kita mengaji, tapi dihadirkan mubaligh-mubaligh dari ibu kota, guru-guru kita untuk mengajak kita mengkaji, biar kita menemukan hidayah dalam Quran dari ilahi. Betul? Anak-anakku, di Jepang pernah diselidiki. Kamu tahu Jepang? Jepang tahu? Batu Aji belok kiri, ada Nagoya. Itu nggak jauh dari Jepang. Nagoya. Nagoya kan bahasa Jepang ya. Tahu Jepang? Bandara tahu? Sebelah sono bandara. Nggak jauh, naik pesawat berapa jam nanti. Di Jepang pernah diselidiki ada 2 botol minuman. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik, aneh loh, airnya, kristalnya jadi jelek dan berantakan. Botol kedua, dibuka tutup botolnya, didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air zikir, air Quran, Ajwa, macam-macam penyakitnya disembuhkan. Ada kista, keputihan, miom, kolesterol, asam lambung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Quran menyatu di dalamnya. 1 menit saya kasih lihat dahsyatnya air Ajwa, dahsyatnya air Quran. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. 30 merek minuman. Minuman yang mereknya kangen saja kalah, paling nggak kangen. Bu, izinkan 1 menit ke depan anak-anakku bisa lihat. Nanti kita akan saksikan kedahsyatan air Al-Quran. Bu, kita akan adu Ajwa hari ini dengan minuman terbesar milik perusahaan Yahudi ternyata. Saya lepaskan mereknya, tapi pasti tahu ini merek minumannya apa? Apa Bu? Masuk surga jangan ajak, masuk neraka, masuk penjara jangan ajak aja. Bu, inisialnya aja.
Kita tuangkan minuman milik perusahaan Yahudi yang sering masuk ngambil untung dari pengajian-pengajian dan masjid kita. Setelah dituangkan, sebelum ditetes betadin, saya ingin mengajak Bapak Ibu coba lihat ke depan sebentar. Bu, ajwa ini namanya ajwa. Ada huruf apa saja? A, J, W, A. Kata anak saya ada arti yang kedua. A, J, W, A. Al-Habsyi jual water ajim. Sekarang kita buktikan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita akan aduk. Aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Anak-anak lihat ke depan. Boleh nggak mundur sedikit Pak Ahmad biar anak-anaknya. Anak-anak coba lihat, airnya nampak kuning, dari bening berubah menjadi kuning. Kuning, anak-anak hafalin. Kuning bahasa Arabnya asfar. Apa nah? Asfar. Anak-anakku jangan malas-malas belajar bahasa Arab ya. Saya pernah malu loh lihat anak-anak kecil-kecil kayak begini, pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah, Ibu. Anak-anak, bahasa Inggris kuning yellow. Bahasa Jepang tahu nggak? Hafalin. Saya kasih bocoran. Bahasa Jepang kuning, dengerin. Butek. Baik. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya sebutkan, syiarkan namanya. Apa namanya? Minuman Quran apa namanya? Minuman berkah apa namanya? Enak disebutkan, enak didengar. Ajwa. Enggak perlu pakai mata sudah enak. Cukup pakai kuping. Kalau mata berbeda, mata najwa. Kuping saja. Ibu, kita aduk, kita teteskan betadin beberapa tetes, nanti kita aduk. Anak-anak lihat mana minuman yang lebih bersih dan lebih bening. Kita lihat sama-sama, penting karena ini mengajarkan pentingnya arti kesehatan. Takbir. Mana yang lebih bening? Yang lebih berkah? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, percaya nggak kalau perut kita ini kotor? Penyakit itu berawal dari perut. Betul? Nah, ternyata solusi sehat bukan menjaga makanan, itu nomor 2. Tapi yang pertama, jaga dulu minuman apa yang masuk ke dalam perut. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Anak-anakku, kalau kalian tidak makan, tapi kalian masih bisa minum, insya Allah kalian akan bertahan hidup. Tapi jangan coba-coba ya, kalian tidak minum, walaupun makannya banyak, insya Allah keselak dulu baru rojiun. Betul? Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, tapi Nabi banyak minum air Zam-Zam. Ajwa lahir setelah menyelidiki kandungan Zam-Zam, maka tambah berkahnya. Sekarang tes yang terakhir. Ini lebih menakutkan, ini lebih mengerikan. Anak-anak lihat ke depan. Kita akan kasih sampel. Bu, tes kedua mengajarkan kepada kita, berhati-hatilah dengan makanan yang ada di sekitar kita. 90% mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun dengan kanker dan penyakit lainnya karena makanannya beracun. Betul? Anak-anak, saya kasih sampel mie, makanan kesukaan kalian semuanya. Ini sangat berbahaya. Adik perempuan saya wafat, usianya baru 30 tahun, kena kanker payudara, stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie.
saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi saya tidak akan pernah ada kata malu, gengsi untuk mempromosikan minuman berkah ini, biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat, dan semoga jadi amal bagi adik kesayangan saya. Insya adik almarhum adik kesayangan saya, semoga jadi amalnya. Ibu-ibu, jangan remehkan zat yang namanya formalin. Anak-anak tahu nggak? Formalin itu zat untuk mengawetkan mayit, dimakan oleh yang belum jadi mayit. Apa nggak yang makan bakal jadi calon mayit? Ibu-ibu tahu nggak siapa yang pertama kali menemukan zat formalin? Ternyata bukan orang Barat loh, orang Indonesia, orang Padang. Padang itu punya makanan awet namanya rendang. Ketika Malin Kundang mau berlayar, ibu catat, ketika Malin Kundang mau berlayar, waktu Malin Kundang mau berlayar, ibunya kirim paket rendang. Nah, di atas paketnya ibunya menulis for Malin. Itulah asal muasalnya. Baik, sekarang kita aduk. Anak-anak lihat ke depan, mana minuman yang sehat dan tidak, lihat ke depan. Mana perut yang sehat, mana yang tidak, lihat ke depan. Yang satu berwarna biru, yang satu tetap bening. Racun apapun dinetralkan oleh kekuatan ajwa. Lihat, ajwa tetap bening. Kimia, pengawet, angkat ajwa. Ajwa tetap bening. Racun apapun dinetralkan. Tapi kalau lihat minuman sebelahnya, biru. Ini baru 1 sendok sudah begini. Gimana 1 bungkus? Gimana tiap hari? Ini potensi kanker. Terima kasih Teh. Ibu, sebelum saya berikan corong ini kepada komunitas Riau Kefri Mengaji, ada 2 yang ingin saya informasikan. Yang pertama, biar silaturahim kita tidak selesai sampai di sini, saya ajak bergabung di grup kajian WA bersama saya. Mau? Nanti kalau bergabung dapat kiriman video-video tausiah gratis. Dan jadikan nomor ini, kalau ada yang mau bertanya silahkan WA. Kita belajar bersama-sama. Mau? Bu, kalau sudah dapat kiriman video berarti sudah masuk grup khusus dengan saya. Yang kedua, syaratnya gak bertele-tele, cukup kirim WA saja. Assalamualaikum Habib Al-Habsyi, kami dari Masjid An-Ni'mah. Sebutkan Masjid An-Ni'mah Batam, itu saja. Dan saya bikin grup Batam. Syaratnya cukup WA, no miss call, no video call. Karena seringkali begitu saya kasih nomor WA jam 3 subuh Pak, nenek-nenek ngajak video call. Catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0853 2729 kembali. 0853 2729 lagi. 0853 2729 Sudah. Informasi kedua, mau nggak biar makin berkah, ada kenangan di antara kita. Nanti setelah wakaf Al-Quran, kita kumpulkan Quran dari kita untuk kita, dan berapapun yang terkumpul dari jamaah akan dibagikan nanti oleh tim. Dicari rumah-rumah tahfidz terdekat, dicari pesantren-pesantren terdekat. Berapapun yang kita kumpulkan akan dibagikan zonasi berkahnya buat negeri kita sendiri, insya Allah. Sebelum itu nanti mau nggak saya ajak zikir berjamaah, saya bimbing zikir ruqyah yang dahsyat. Dan berapa banyak orang setelah mengikuti macam-macam penyakitnya diangkat. Tapi ada syaratnya. Tidak usah ngasih saya, tapi kita ikut andil bantu perjuangan mereka. Niatkan nanti di luar sana ada air ajwa. Beli airnya, niatkan infak. Untungnya menjadi tanah amal buat perjuangan mereka, amal buat kita. Niatkan juga
infak kita membeli air itu menghapus nama kita yang pernah sering membeli produk Yahudi. Ibu membeli produk minuman Yahudi, nama ibu tercatat di hadapan Allah. Jangan anggap remeh, donatur Israel. Karena semua produk Yahudi untungnya ngalir ke Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina, kita ikut andil dalam semua kejahatan mereka. Haram, dosa. Bagaimana cara menghapus dosa? Innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan mampu menghapus keburukan. Maka hari ini kita niatkan beli ajwa, nanti buka tutup botolnya, saya bimbing dengan zikir ruqyah yang dahsyat. Nanti setelah itu minum, bawa pulang kasih hadiah keluarga. Saya tunggu berita anehnya, macam-macam keajaiban dari Al-Quran. Insya infaknya niatkan menghapus nama kita menjadi donatur Palestina. Karena untungnya sebagian buat dakwah, sebagian kita kirim buat Palestina. Insya mau baik. Sekarang jangan ada yang beranjak, tetap duduk. Kita dengarkan tiket menuju ke surga yang akan ditawarkan oleh komunitas Riau Kepri Mengaji melalui gerakan berwakaf Al-Quran. Baik, syukran Habib atas tausiah dan nasihat dan waktu yang sangat bermanfaat ini, yang sangat mulia. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, seperti yang kami janjikan di awal tadi, kami akan mengambil waktu sebentar saja, beberapa menit sebelum kajian kita ditutup dengan zikir bersama oleh Tuan Guru kita. Kami akan mengajak ayah bunda jemaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama kami, membantu agama Allah dalam program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan ayah bunda jemaah sekalian, yang mana kami akan melakukan Al-Quran donasi Al-Quran wakaf. Satu Al-Quran itu nilainya 100.000 ayah bunda jemaah sekalian. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, dan juga mengirim dai-dai ke pelosok, membantu pembinaan mengaji, dan juga membantu pembangunan musola di tempat-tempat pinggir dan terisolir ayah bunda jemaah sekalian. Dan salah satunya yang setiap kita adakan setiap bulannya, melakukan safari dakwah keliling di Indonesia bersama para guru-guru kita. Alhamdulillah. Baik ayah bunda jemaah sekalian, seperti masjid-masjid yang biasanya kami selalu membuka Al-Quran wakaf di angka 30 Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah. Dan kabar gembiranya, yang berwakaf Al-Quran pada sore yang berbahagia ini, kami akan memberikan 3 cenderamata yang cantik. Yang pertama, kami akan memberikan piagam penghargaan ayah bunda yang sudah ditandatangani oleh Tuan Guru kita. Insya Allah ini menjadi kenang-kenangan di antara kita bersama Tuan Guru kita nantinya. Dan juga kami akan memberikan cenderamata yang cantik, salah satunya yang kedua yaitu pesidi murotal dari Tuan Guru kita Syekh Muhammad Jaber. Di dalamnya terdapat murotal surat Al-Baqarah, dan juga ada amalan-amalan singkat di dalamnya ayah bunda jemaah sekalian. Ada satu bocoran amalan di dalamnya yaitu keberkahan di dalam rumah tangga, ada di sini nantinya. Yang berwakaf insya Allah mendapatkan ini. Dan juga masya Allah yang ketiga, kami akan memberikan 1 Al-Quran wakafnya untuk dibaca di rumah. Masya Allah. Baik ayah bunda jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu seperti biasa kita mulai yang berwakaf pada sore yang berbahagia ini. Habib, satu lagi kabar gembiranya Habib, sifatnya komitmen. Artinya apa? Tidak harus dibayar tunai Habib. Masya Allah, ibu, bapak, kita diajak masuk surga kreditan, kredit mobil, kredit motor, itu kita bisa usahakan. Padahal cuma dipakai waktu hidup doang. Begitu kita mati jadi rebutan anak istri, betul, dan keluarga. Bu, ibu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah titipkan pesan dalam Quran, ketika kamu berbuat kebaikan. Contoh, hari ini kita berwakaf. Wakaf ibu bapak bukan buat komunitas, bukan buat saya, tapi sebenarnya kata Allah buat diri kita sendiri. Kebaikan apapun yang kita keluarkan sebenarnya buat kebaikan kita sendiri. Jangan takut nanti yang angkat tangan, Habib, nanti kalau saya angkat tangan kira-kira saya termasuk riak dan sombong? Tidak, saya pastikan tidak. Nanti buka Al-Baqarah ayat 274. Konsep sedekah ada 2. Catat. Konsep sedekah itu ada 2. Konsep sedekah ada 2. Teori pertama namanya sirron. Ada kalanya boleh bersedekah sembunyi-sembunyi.
tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri nggak tahu cerita. Kapan konsep ini boleh dipakai? Ketika targetnya kecil. Tapi kalau targetnya besar untuk kemaslahatan umat, seperti kita komunitas mulia ini ingin membagikan 1 juta Al-Quran. Mereka baru 100.000, mereka baru 1 tahun berdiri sudah 100.000. Mereka punya cita-cita ingin mewakafkan 1 juta Quran di bumi Nusantara, biar Indonesia makin berkah, jauh dari bencana dan musibah. Ibu, 1 juta bukan target yang kecil, besar. Maka nggak boleh pakai teori sembunyi-sembunyi. Kalau begitu kapan Islam akan jaya? Kapan mimpi besar akan terlaksana? Pakai teori kedua. Apa teorinya? Allah sebut juga dalam Al-Quran, wa alaniyatan, terang-terangan sedekahnya, dipublikasikan, dilelang, bila perlu diperlombakan, biar semua mengamalkan ayat Allah, fastabiqun, berlomba-lombalah dalam kebenaran dan kebaikan. Baik sekali ayah bunda cuma sekalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk kebaikan, insyaallah keberkahan untuk kita semua. Bismillah, caranya gampang sekali, tinggal angkat tangannya, niatkan dalam hati, luruskan niat kita. Kami berikan nanti kartu rekening atas nama lembaga ini, bisa ditransfer 1, 2, 3 hari setelah acara kita ini ayah bunda jemaah sekalian. Bismillah, 30 Al-Quran yang pertama, Masya Allah, dari ayahanda kita 30 Al-Quran yang pertama dan yang kedua, takbir. Masya Allah. Kita buka dulu tiket yang pertama, pokerannya 30 mushaf senilai 3 juta rupiah. Tidak harus bayar hari ini 3 juta, nanti dikasih nomor rekening yayasan mereka, bisa dibayar besok, lusa. Nanti ada rezekinya, insya. Ini kesempatan yang ngangkat tangan niatkan wakaf Quran hari ini jadi kado amal terindah buat ayah ibu yang sudah berjuang melahirkan kita. Semasa hidup kita belum sempat membuat mereka bangga memiliki anak seperti kita. Hari ini bikin Nabi tersenyum. Hari ini bikin orang tua kita bangga dengan wakaf amal yang luar biasa. Saya mohon angkat tangan yang berani tadi maju ke depan. Kita harus dukung, kita doakan. Kita kenalkan orang-orang yang hebat ini di hadapan yang lainnya. Bismillah, maju ke depan. 1, 2, 3. Dari laki-laki ada 3 orang, dari perempuan yang mau 30 mushaf. Maju ke depan. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah ada 4 orang. Boleh baris dulu. Bapak Ibu, coba lihat orang-orang hebat yang ada di samping saya ini. Mereka maju, mengangkat tangan, berani menyisihkan hartanya di jalan Allah senilai 3 juta. Komitmen, bukan harus cash. Ini mereka maju bukan karena suara saya, bukan karena komunitas, tapi mereka ini ketahuilah Allah yang memilihnya, Allah yang menggerakkan hati dan tangannya. Maka mereka ini pilihan dari Allah. Takbir, Allah Akbar. Ayo saya mau lihat mana wajah-wajah lain yang ingin mulia dan berkah hari ini. 30 mushaf. Baru nampak 4 orang mujahid. Saya tunggu mujahid-mujahidah dan berikutnya. Angkat tangan. Bismillah, takbir, Allahu Akbar. Wanita mujahidah kedua, pilihan dari Allah. Ibu, 30 mushaf kalau terasa berat sendirian, ajak kelompok pengajian, ajak rombongan geng, ajak komunitasnya, ajak adik-beradiknya, masuk surga berjamaah, semua dapat kemuliaan. 30 mushaf. Sudah ada, subhanallah, maju ke depan, takbir, Allahu Akbar. Kita akan doakan semua yang berani di jalan Allah ini. Ibu bisa maju ke depan. Oh, baik, Umi tetap di tempat. Tapi saya perlu tanya dulu. Nanti satu-satu mau saya tanya. Rencana 30 mushaf. 1 mushaf akan diberikan, bisa dibawa pulang, kenang-kenangan bisa diamalkan. 20 mushafnya kita sepakati akan dibagikan. Rencananya wakaf atas nama siapa? Almarhum Bapak. Almarhum Bapak Ibu, kirim amal wakaf hari ini buat orang-orang yang dicintai yang sudah meninggalkan kita. Kalau orang tua masih hidup, niatkan wakaf itu jadi tiket husnul khatimah buat mereka, berkah usaha kita. Allah takdirkan ada anak cucu kita yang nanti jadi penghafal Quran yang akan memakaikan mahkota di atas kepala kita. 30 mushaf. Barakallahu fiik.
Sekarang kita tanya dulu, ayahanda 30 mushaf, niatnya untuk apa? Untuk orang tua dan bapak mertua dan orang tua kandung. Barakallahu fiik. Mertua juga orang tua. Orang tua kita ada 3. Satu, bapak ibu yang melahirkan kita, namanya orang tua biologis, ibu. Yang kedua ada bapak ibu, orang tua ideologis yang mengajarkan kita, guru. Yang ketiga, bapak ibu yang menitipkan anaknya untuk menikah dengan kita, mertua. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua, niat wakaf untuk apa? Anak muda tapi keberanian luar biasa. Niat untuk apa? Untuk orang tua dan kakek beliau tercinta. Niatkan juga usahanya berkah, rumah tangga bahagia, jauh dari musibah. Amin. Barakallahu fiik. Oh, atau foto nanti bareng. Ya. Boleh nempel bareng-bareng nanti fotonya. Baik. Niat 30 mushaf untuk apa? Barakallahu fiik. Ibu, saya bisa membayangkan alangkah bahagia ayah ibu kita yang berwakaf hari ini dengan niat tambahan buat orang tua, dapat pahala double. 1, pahala wakaf Quran dikantongi. 2, pahala birrul walidain, karena sudah tampil di hadapan Allah menjadi anak yang berbakti, yang beramal senantiasa buat ayah ibunya yang sudah wafat. Barakallahu fiik. 30 mushaf untuk apa? Barakallahu fiik. Merapat baris kita foto. Ibu-ibu mendekat. 1, 2, apa paling maju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bantu kami berjihad. Kita genapkan 1 orang lagi. 10 maju, 11 maju. Takbir. Allahu akbar. 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 Saya penasaran lihat orang-orang pilihan dari Allah ini. 30 mushaf, sebutkan wakafnya untuk apa? Untuk orang tua, agar anak saya semua termasuk. Barakallahu fiik. Untuk apa 30 mushafnya? Insya Allah untuk keluarga almarhum Bapak dan juga keluarga Bapak mertua di Sulawesi Selatan yang mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diangkat segala penyakitnya. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, biar lebih termotivasi, saya titipkan sebuah sabda Nabi. Inna mimma yalhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, sesungguhnya amalan kebaikan yang akan terus dipanen oleh seorang mukmin setelah matinya dia, itu salah satunya suhufan warathahu, semasa hidup dia pernah mewakafkan Al-Quran. Siapa tahu wakaf hari ini amal bekal teman setia di akhir hayat kita nanti. Umi boleh maju sini biar makin berkah. Orang-orang yang maju berarti adalah keluarganya Allah. Kata Nabi, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya pada manusia itu ada orang yang dianggap Allah sebagai keluarganya. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang berjuang bersama Quran adalah keluarga Allah. Inilah wajah-wajah orang-orang yang sudah terdaftar menjadi keluarga-keluarga Allah. Kalau jadi keluarga pemerintah, pejabat dapat fasilitas yang tidak didapat oleh rakyat lain. Apalagi terdaftar jadi keluarga Allah, pasti dapat fasilitas, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Abangku 30 mushaf, niatnya untuk apa? Keberkahan keluarga. Barakallahu fiik. Ada niat lain? Yang banyak niat tidak apa-apa. Boleh bertawasul dengan kebaikan. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Anak-anak pernah dengar ada 3 pemuda yang terkunci dalam gua? Kenapa bisa selamat? Karena mereka masing-masing bertawasul dengan kebaikan mereka. Betul? Baik. Umi, 30 mushaf niat untuk apa? Untuk keluarga almarhum semua yang sudah mendahului kami, Ustaz. Barakallahu fiik. 30 mushaf niat untuk apa? Keluarga almarhum. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Keluarga almarhum. Barakallahu fiik. Niat untuk apa? Insya Allah anak saya. Barakallahu fiik. Insya Allah.
Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Umi, 30 mushaf. Niat wakaf untuk apa? Tidak apa-apa, ekspresikan. Ada kalanya tangisan itu bisa memberikan ketenangan, betul, dan kesadaran atas semua kelalaian kita. Mungkin Bapak Ibu, kita selama ini ketika orang tua masih hidup, kita tidak pernah terpikir untuk membahagiakan mereka. Tapi ketika dia sudah wafat, baru terbayang ingin membahagiakan mereka. Anak-anakku, berapa banyak orang tua yang masih hidup, anak-anaknya malas mencium kening ayah ibunya. Tapi ketika sudah wafat, baru sibuk mencium-cium batu lisannya. Betul? Ibu, niat wakaf ingin diberikan, dihadiahkan untuk siapa? Buat suami tercinta. Saya bisa merasakan hati, perasaan seorang wanita yang solehah, yang selalu teringat terbayang dengan wajah suaminya. Hari ini suami ibu di alam barzahnya sudah menikmati, merasakan keberkahan yang luar biasa dari wakaf ibu, dari seorang istri yang solehah. Berkah buat suami, berkah juga buat ibu. Barakallahu fiik. Insyaallah berkah. Bapak Ibu, subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saya berikan kesempatan terakhir sebelum saya tutup dengan hitungan mundur. Kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok. 13, kita tunggu 2 tiket tersisa. Kita genapkan 15 orang hari ini. Kalau tiket main bola kita perebutkan, tiket konser kita kejar-kejar. Ada 2 tiket tersisa, kita genapkan jihad kita hari ini di angka 15 orang mujahid-mujahidah. Baru ada 13, saya tunggu wajah mana yang ke-14 dan ke-15. Bismillah, kalau kebaikan bisa hari ini, jangan katakan besok. Belum tentu besok panjang umur dan bisa mengulang kebaikan itu kedua kali. Bismillah, subhanallah. Detik-detik terakhir yang ke-14, mujahidah, takbir. Satu lagi Habib dari Bunda Hita. Masya Allah, 15 orang-orang pilihan hari ini sudah dihadirkan Allah. Masya Allah, merapat, kita berfoto. Ibu boleh merapat, agak miring, merapat. Orang-orang yang berani harus diperkenalkan. Bapak Ibu pernah nonton TV nggak? Kalau ada artis berani maksiat, diorbitkan. Maka yang baik-baik ini pun harus dipublikasikan, diperkenalkan, dan diorbitkan. Merapat masuk yang 2. Tim nanti mencatatnya merapat dulu. Baik, mohon keikhlasannya hantarkan surah Al-Fatihah kepada semua orang-orang yang Masya Allah ini, para mujahid dan mujahidah yang sudah mengorbankan hartanya di jalan Allah. Saya mohon dengan segala keikhlasan kita hantarkan surah Al-Fatihah. Semoga hajat mereka diterima, dikabulkan Allah, amin. Amin. Diwafatkan husnul khatimah, amin. Lahir anak-anak yang menjadi penghafal Quran nantinya, amin. Diberkahi usahanya, amin. Diangkat semua problema hidupnya, amin. Mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan Allah, amin. Al-Fatihah. 15 orang pilihan. Bukan saya yang menunjuk, Allah yang menunjuk, Allah yang memilih. Maka bersyukur kita jadi orang pilihan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. 2 orang yang terakhir saya ingin bertanya. 30 Quran, 30 mushaf, niatnya untuk apa? Kedua orang tua saya, kedua orang tua dan anak-anak yang sudah masuk. Sudah berapa tahun orang tua wafat? 2 tahun. Jujurlah kepada Allah, apakah kita sudah membahagiakan mereka? Termasuk saya. Kita ini kalau mau jujur, lebih sering minta sama ayah daripada memberi, lebih sering menuntut daripada menghargai. Kepada ibu lebih sering bikin menangis daripada tersenyum, lebih sering bikin muka daripada ridho. Mimpi anak cucu nanti akan beramal kepada kita. Hari ini yang sudah berwakaf, insya Allah nanti kalau wafat anak cucunya Allah gerakkan jadi pewakaf atas namanya. Masya Allah. Umi 30 mushafnya untuk apa?
Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Terima kasih semuanya. Masya Allah, masya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Ustaz Ilham boleh maju. Allah sudah pilih 15 mujahid, termasuk mujahidah yang berkomitmen insya Allah diangkat 30 mushaf senilai 3 juta rupiah. Tapi walaupun sudah kita tutup gelombang pertama, bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau 30 terasa berat, kita turunkan Ustaz Ilham. Kita turunkan di angka 10 mushaf saja senilai 1 juta. Maju ke depan, buktikan keberanian, keimanannya untuk Allah. Kapan lagi kita berjuang untuk membahagiakan orang tua? Bismillah. Yang laki-laki sebelah kiri saya, yang perempuan berbaris sebelah kanan. 10 mushaf saja senilai 1 juta. Bismillah, maju. 10 mushaf. Kita sempurnakan kajian kita hari ini dengan amal. Karena innal ladzina amanu wa amilus, iman akan sempurna ketika amal mengiring iman, maka iman akan jadi makin mulia. 10 mushaf senilai 1 juta. 10 mushaf, 1 mushaf dibawa pulang, 9-nya kita sepakati akan kita tebar jadi amal dibawa mati. 10 mushaf senilai 1 juta saja. Bismillah, maju ke depan. Kalau 10 mushaf masih terasa berat, saya buka lagi 5 mushaf. Yang mau maju 5 mushaf senilai 500.000. Yang mau 10 mushaf monggo masuk barisan. Yang mau 5 mushaf, bismillah, senilai 500.000 saja. Maju ke depan, kita sempurnakan perjuangan jihad hari ini. Baik, 5 mushaf, 10 mushaf, maju. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini tidak ada Quran yang akan menjadi penyelamat kita nanti di hadapan Allah. Betul? Silakan Ustaz Ilham, saya ingin bergeser, bertanya dulu sebentar dengan orang-orang yang hebat ini. Ayahanda rencana berapa mushaf? 10. Niatnya untuk apa? Almarhum kedua orang tua serta bertahan keluarga. 1 sudah dibawa pulang jadi kenang-kenangan bisa diamalkan. 9-nya kita sepakati jadi amal. Semuanya jadi amal. Insya barakallahu fiik. Abangku 10 mushaf niatnya untuk apa? Barakallahu fiik. Tidak ada ceritanya orang yang bersedekah jatuh miskin, apalagi sedekahnya atas nama orang tua, berkali-kali lipat lagi balasannya dari Allah. Niatnya berapa mushaf? 10 mushaf yang ketiga. Atas nama siapa? Untuk almarhum ayah saya sama mertua yang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Barakallahu fiik. 30 mushaf dari 3 orang pilihan dari Allah. Sekarang kita tanya Ustaz Ilham, mujahidah yang keempat, rencana mau berwakaf berapa? 10. Barakallahu fiik. Niatnya untuk apa? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. 40 mushaf. Rencana berapa mushaf ini? 10 mushaf yang ke-50 Allah hadirkan. Niatnya untuk apa? Untuk keberkahan keluarga dan doa untuk anak yang soleh sama almarhum bapak saya dan keluarga. Mereka bahagia hari ini mendapatkan wakaf. Ibu menangis. Kenapa? Teruslah menangis. Bapak Ibu, saya berharap semua anak-anak lihat ke depan dengan ada ilmu yang indah dari Allah buat kita. Seorang ibu yang berhati mulia hari ini mengangkat tangan. Allah yang memilihnya karena dalam hatinya ada kerinduan dan cinta dengan ayahandanya yang baru saja wakaf. Jadikan ini pelajaran buat kita yang masih bisa pulang mencium tangan ayah ibu kita, syukuri karena itu nikmat berharga. Sudah berapa lama ayah wakaf? 4 bulan. Ibu merasa rindu? Sudah merasa bahagia? Hari ini mereka bahagia. Ibu sudah menghadiahkan wakaf atas nama mereka. Niatkan wakaf untuk beliau, niatkan wakaf anak kita ada yang akan jadi penghafal Quran. Bikin bahagia adik ibumu, jadilah penyelamat mereka. Barakallahu fiik. Ibu menangis teringat dengan siapa? Teringat dengan suami saya. Masya Allah. Pada saya untuk mendapatkan hidayah dengan mencintai Islam dan mencintai Al-Quran. Niatkan, ya Allah dengan wakafku
Jadikan jalan asbab hidayah bagi orang-orang yang mencintai kamu, suami, anak, keluarga. Mulai niatkan berkah insyaallah. Ada saatnya nanti Allah akan menghantarkan hidayah. Masya Allah, barakallahu fiik. Selalu Allah hadirkan sesuatu itu akan datang pada waktunya. Niat wakaf, berapa wakaf Quran? 10. Sudah berapa puluh, Masya Allah. 1, 2, 12 orang. 12 orang. Niatnya untuk apa? Insyaallah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ibu, berapa Quran rencananya? 10 Al-Quran. Niat wakaf untuk apa? Barakallahu. Barakallahu fiik. Disampaikan niat hajatnya. Berapa besar? 10 niatnya untuk apa? Allah niatkan buat orang-orang yang sudah wafat atas nama Allah, niatkan juga anak jadi soleh dan solehah. Barakallahu fiik. Ibu, berapa Al-Quran rencananya? 5 niatnya untuk apa? Barakallahu fiik, niatkan. Umi, niatnya untuk apa? Kalau niatkan anak jadi soleh. Berapa Quran? Niatnya untuk apa? Dari tiket Hussein Fatimah. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk